more than words can say ya. 28 nggak sabar kita jadi pengen segera nonton konsernya. Tapi apa sih yang paling berbeda dan paling spesial dari konser 28 Padi nanti? Nah, ini pertanyaan yang baik dan pertanyaan ini akan dijawab oleh Mas Piur. Jadi konser ini memang dari segi tema memang sudah sesuai dengan konser angka 28 yang jadi tema dari konser ini. 28 adalah angka dari 28 tahun padi dan 8 tahun padi reborn. Dan angka 8 memiliki makna khusus ketika 8 itu di horizontalkan itu menjadi infinity. Jadi sesuatu yang kita harapkan akan terus menerus dan akan Padi Reborn akan selalu menjadi musik yang jadi konsumsi buat Sobat Padi untuk seterusnya. Seperti yang Ari pernah bilang tadi, 8 itu kan sewindu ya. Jadi memang ada satu masa tertentu yang menjadi sebuah semangat atau jadi sebuah pertanda kita, momen kita. Nah, angka 8 kan infinity, jadi konsep panggung kita adalah 360 juga. 360 artian jadi memang tidak akan ada akhirnya, tidak akan ada ujungnya. Dari berdiri sini kita bisa pindah ke sana, bisa saya dari ketemu seluruh sisi dari seluruh sisi bisa. Baik dari kami yang di panggungnya maupun dari penonton bisa menonton dari seluruh sisi. Terus selalu juga di konsep dari panggung itu semuanya serba audio visualnya menjadi satu, selalu akan ada hidrolik efeknya, di mana kita bisa bermain-main di situ, bisa Ari bisa naik ke atas, kami di bawah atau mungkin sebaliknya seperti itu. Jadi konsep itu yang memang belum pernah ada dan sangat spektakuler banget. Lalu juga ada lightingnya yang kita bisa naik turun seperti kayak konser-konser di luar lah. Jadi memang ini sesuatu yang jadi PR kita semua, baik dari tim produksi, baik dari kru, baik dari kita juga, karena ini ada satu proses teknis yang memang harus membutuhkan satu penanganan yang khusus yang harus cermat untuk membuat konser ini. Selain teknis ada kolaborasi gitu nggak dengan musik lain? Kita ada 2 bintang tamu, ada Sal Priadi sama Fanny Sugi yang nanti mereka akan menyanyikan lagu mereka sendiri dan juga lagu kita. Gitu. Ada pertimbangan memilih siapa yang berkolaborasi dengan Padi dan kenapa memilih? Ya, pertimbangannya memang kita seperti Sal Priadi, memang kita tahu kita menyukai karyanya, Padi menyukai karya-karyanya Sal Priadi, dan Sal pun juga menyukai Padi. Dia menyukai lagu-lagu Padi, mungkin dia tumbuh dengan lagu-lagu itu. Jadi benar-benar kayak seperti kolaborasi yang baru, karena kita belum pernah kolaborasi dengan Sal Priadi. Kalau Fanny Sugi kami pernah berduet di lagu yang Langit Biru, lagu single sebelum ini. Kalau dari semua lagu Padi di 28 tahun ini, lagu mana yang mencerminkan Padi banget? Di album 28 ini justru variatif ya temanya. Ada yang patah hati tetap ada yang kehilangan, ada yang lucu juga, ada yang jatuh cinta juga, tentang perang juga ada tentang sosial juga ada. Kayak kemarin ketika kita merilis single Ego itu, orang pasti akan berpikir bahwa nanti musiknya Padi akan seperti itu semua. Padahal nanti kenyataannya enggak. Musik Padi nanti di album 28 ini akan sangat bervariasi dari sisi tema, baik dari sisi musiknya juga. Sekarang era AI gitu. Saya nggak kebayang sih gimana teman-teman Padi gitu ya, tiba-tiba mendengar lagu, vokalnya sama kayak Mas Fadli, tapi bukan Mas Fadli yang nyanyikan, gitarnya sama dengan Mas Piyu. Ini sekarang AI ini jadi salah satu lompatan peradaban yang sangat luar biasa. Dan masalahnya adalah label-label besar ya kita harus bisa bilang ini gitu, ada di media manapun gitu ya. Label-label besar sudah bekerja sama dengan AI gitu, dengan perusahaan AI yang pembuat musik. Nah, aku pengen tahu sih sebagai band yang cukup lama gitu ya di industri, apa pandangan teman-teman Padi tentang AI? Pernah iseng-iseng nyoba nggak Mas? Pernah iseng-iseng nyoba gitu kayak, coba deh, bagus nggak ya? Sama nggak ya suaranya? Silakan. Kembali lagi bahwa kita tidak bisa melawan teknologi, lalu kita menentang teknologi, tapi kita harus berusaha untuk bagaimana kita beradapt dengan teknologi tersebut. Dan teknologi selalu, saya rasa teknologi itu muncul dan ditemukan, di-invent oleh orang untuk mempermudah
pekerjaan. Sama seperti juga di dunia musik juga, ketika AI ini digunakan untuk menjadi sebuah tools, itu membuat semua orang akan menjadikan itu jadi sebuah alat untuk mempermudah pekerjaan mereka. Jadi mungkin mereka ada ide lagu tapi mungkin butuh waktu cepat untuk ngasih ke agensi mungkin untuk bikin lagu gitu. Mereka bikin dengan konsep AI, dengan masukan promptnya segala macam mungkin akan cepat. Dan itu yang memang dibutuhkan, teknologi juga akan mempercepat industri juga gitu. Nah itu yang terjadi. Nah kami juga begitu. Tapi kembali lagi ketika karya itu diciptakan dimulai dari hati, pasti juga akan kembali kepada hati juga. Kalau kita udah mulainya dari teknologi ya nanti akan ketemunya dengan teknologi, ketemunya dengan algoritma, ketemunya dengan engagement dan segala macam itu. Nah, kalau kami Padi menyadari bahwa itu bukan sesuatu yang kita harus lawan lalu kita anti terhadap itu, tapi kita menyiasati itu, menyikapi itu sebagai itu adalah perkembangan dari teknologi. Keniscayaannya. Iya. Saya merasa kami beruntung ya, kami adalah sebuah band. Jadi keunikan Padi tentunya keunikannya adalah dari masing-masing berlima ini yang mungkin tidak bisa digantikan sama AI. Mungkin yang agak ini untuk penyanyi yang solo ya karena dia sendiri yang mikirin, karena sendiri dia yang melakukan gitu. Kalau Mas tadi nanya apakah nyoba, iya kami mencoba. Dan itu sangat menakutkan memang AI itu. Iya, karena saya sendiri ya, saya bikin lagu, saya rekam, terus habis sudah jadi, saya coba masukkan AI, lebih bagus jadi. Lalu terus ngapain? Sendiri, AI aja. Nah, saya pikir ini yang penting juga buat anak-anak yang baru mengenal AI ya, dan tidak punya band. Nah, ini yang harus mereka pikirkan bagaimana. Kalau enggak, pasti kecanduan dah. Karena lebih mudah, bahkan lebih bagus juga jadinya. Tapi secara soul gitu Ya, consciousness ya namanya kesadaran keunikan pribadi kita itu memang itu hal yang melekat pada kita sebenarnya ya. Kalau saya bilang itulah yang jadi seperti dibilang Mas Hindu tadi, Padi nggak bisa ditebak. Benar-benar album ini benar-benar kita semua kayak keluar dan mengalir dan itu seperti Mas Rindra bilang, aku bisa bedain lagu AI dengan lagu tidak yang bukan AI gitu. Karena memang ada yang ketebak, ada efek kejut, ada yang tidak punya efek kejut. Aku nggak tahu nanti AI gimana, cuman yang saya percaya bahwa manusia itu punya keunikan, ya kita punya soul, bukan data beat yang dikumpulkan di train dan lain-lain. Dan bukan sesuatu yang harus kita takuti, tapi dia menjadi alat untuk membantu kita untuk biasanya writer's block lah ya istilahnya ya, writer's block, dia tetap jadi alat. Dan untuk main live ya tetap itulah kenapa musisi tetap harus ada, karena musik itu harus dimainkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.